Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 metodologi penelitian kelas L akan mempresentasikan mengenai measurement of variable operational definition. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita presentasikan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri Ajrun Yafi Tamam dengan NPM akhir 255. Kemudian yang kedua ada Muhammad Ivan Zulkifli dengan NPM akhir 269. Selanjutnya yang ketiga ada Geo Monang Sijabat dengan NPM akhir 106. Kemudian yang keempat ada Muhammad Fikri Aminullah dengan NPM akhir 264. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. 4 jenis skala. Pengukuran berarti mengumpulkan data dalam bentuk angka. Agar dapat memberikan angka pada atribut objek, kita memerlukan skala. Skala adalah alat atau mekanisme di mana individu dibedakan sehingga kita mengetahui bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel-variabel yang menjadi perhatian dalam studi kita. Skala melibatkan penciptaan kontinum di mana objek ditempatkan. Nah, di sini ada 4 jenis skala dasar, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti memberikan subjek pada kategori atau kelompok tertentu. Kemudian yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa sehingga menunjukkan perbedaan antar berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan dalam urutan yang bermakna dengan variabel apapun yang dikategorikan. Dengan variabel apapun yang kategorinya harus diurutkan sesuai dengan suatu preferensi. Skala ordinal akan digunakan preferensi yang akan diberikan peringkat, misalnya dari yang terbaik hingga terburuk, dari pertama hingga terakhir, dan diberi nomor 1, 2, dan seterusnya. Skala ordinal membantu peneliti menentukan persentase responden yang menganggap interaksi dengan orang lain paling penting, mereka yang menganggap penggunaan berbagai keterampilan paling penting, dan seterusnya. Pengetahuan semacam itu dapat membantu dalam merancang pekerjaan yang dipandang paling bermakna oleh sebagian besar karyawan. Selanjutnya, yang ketiga ada skala interval. Dalam skala interval, jarak interval numerik yang sama pada skala mewakili nilai yang sama pada karakteristik yang diukur. Sementara, skala nominal hanya memungkinkan kita membedakan objek secara kualitatif dengan mengkategorikan mereka ke dalam kelompok yang paling eksklusif, dan skala ordinal untuk mengurutkan preferensi. Skala interval memungkinkan kita membandingkan perbedaan antara objek. Oleh karena itu, skala interval menandai perbedaan urutan dan kesetaraan besar perbedaan dalam variabel. Dengan demikian, skala ini lebih kuat dibandingkan skala nominal dan ordinal, serta untuk ukuran tendensi sentral menggunakan rata-rata aritmatika. Ukuran penyebarannya adalah rentang, simpangan baku, dan varians. Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio sendiri mengatasi kelemahan titik asal arbiter pada skala interval karena ia memiliki titik nol absolut yang merupakan titik pengukuran bermakna. Dengan demikian, skala rasio tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antar titik pada skala, tetapi juga mengungkapkan proporsi dalam perbedaan tersebut. Skala ini adalah yang paling kuat dari keempat skala karena memiliki titik nol unik dan menggabungkan semua sifat dari ketiga skala lainnya. Tinjauan skala. Keempat skala yang telah diterapkan pada pengukuran variabel adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal menyoroti perbedaan dengan mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam kelompok dan memberikan informasi paling sedikit tentang variabel.
Skala ordinal memberikan informasi tambahan dengan mengurutkan kategori dari skala nominal. Skala interval tidak hanya mengurutkan tetapi juga memberikan informasi tentang besarnya perbedaan dalam variabel. Sedangkan skala rasio menunjukkan tidak hanya besarnya perbedaan tetapi juga proporsinya. Seiring dengan peralihan dari skala nominal ke skala rasio, secara progresif memperoleh peningkatan presisi dalam mengkuantifikasi data serta fleksibilitas yang lebih besar dalam menggunakan uji statistik yang lebih kuat. Oleh karena itu, bila memungkinkan dan sesuai, skala yang lebih kuat harus digunakan untuk mengukur variabel yang relevan. Selanjutnya ada rating scales, di mana pada rating scales ini yang biasa digunakan untuk business research itu ada 10, yang mana untuk slide ini ada 5 yang terbagi menjadi yang pertama ada dichotomous scale, lalu ada category scale, lalu ada semantic differential scale, lalu ada numerical scale, dan yang terakhir ada itemized rating scale. Nah, untuk yang pertama yaitu dichotomous scale adalah scale atau skala yang digunakan untuk menanyakan dan jawabannya itu hanya ada dua, yaitu iya atau tidak. Jadi yes or no answer. Nah, contohnya di sini uh, di gambar sebelah kanan itu ada pertanyaan do you own a car? Nah, jawabannya hanya ada yes dan no. Lalu untuk yang kedua itu ada category scale, di mana untuk scale ini atau skala ini itu jawabannya yaitu multiple item response. Jadi jawabannya ada beberapa, yang mana dari beberapa itu akan ada jawaban yang dipilih oleh responden. Nah, contohnya di sini ada pertanyaan di bawahnya dichotomous scale, yaitu where is London do you reside? Nah, di situ ada pilihannya, ada East London, lalu ada South London, ada West London, North London, dan outskirt. Lalu yang ketiga itu adalah semantic differential scale, yang mana differential scale ini adalah pertanyaan atau skala yang digunakan untuk mengindikasikan attitude. Jadi untuk contohnya ini ada di bawah tulisan itemized rating scales. Contohnya itu ada responsive atau unresponsive, lalu ada beautiful atau ugly, lalu ada courageous atau timid. Lalu selanjutnya ada numerical scales, di mana numerical scales ini hampir mirip dengan semantic differential scales, tetapi dia menggunakan interval, menggunakan angka. Jadi sama mengindikasikan attitude juga, tapi berdasarkan dari eh, menggunakan satuan angka. Jadi contohnya di situ ada how pleased are you with the new estate agent. Nah, di situ ada angka yang mewakili uh, attitudes dari angka 7 sampai 1, di mana 7 ini sangat extreme pleased, sangat puas. Lalu yang satu mengindikasikan extremely displeased, jadi sangat tidak puas. Lalu yang terakhir untuk uh, slide ini adalah itemized rating scales, di mana itemized rating scales ini hampir mirip sama dengan numerical scales, tetapi ada anchornya. Nah, contohnya itu gambar sebelah kanan bawah. Jadi ada 6 nomornya, ada intervalnya 1 sampai 5, di mana satu ini very unlikely, sangat tidak suka, dan 5 itu sangat suka, very likely. Nah, respond to each item using the scale below and it indicates your response number on the line by each item. Jadi merespon uh, merespon pernyataan berdasarkan nomor-nomor yang telah disediakan. Jadi berdasarkan each item akan direspon masing-masing dengan nomor tersebut. Selanjutnya ada rating scales yang kelima sampai ke 10. Yang pertama itu ada Likert scale, lalu ada fixed or constant sum rating scale, lalu ada staple scale, lalu ada graphics rating scale, dan yang terakhir itu ada consensus scale. Jadi yang pertama ini ada Likert scale, yang mana
scale ini atau skala ini digunakan atau didesain untuk examine untuk mengetahui seberapa setujukah atau tidak setujunya subjek terhadap statement. Nah, untuk ininya sendiri, untuk caranya sendiri itu menggunakan eh, yang namanya sama seperti interval scale. Jadi ada angka 1 sampai 5 yang mana satu ini sangat mewakili sangat tidak setuju, lalu yang kelima itu mewakili sangat setuju. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada di gambar sebelah kanan bagian atas. Jadi contohnya itu my work is very interesting. Jadi berdasarkan item, pekerjaan saya sangat eh, interesting. Lalu diberikan interval 1 sampai 5 yang mana satu tadi itu sangat tidak setuju, lalu yang 5 sangat setuju. Lalu yang kedua ada fixed or constant sum scale, di mana fixed or constant sum rating scale ini itu subjek akan diberikan sejumlah nilai yang mana sejumlah nilai tersebut akan didistribusikan ke beberapa item. Nah, contohnya di sini total poinnya untuk gambar sebelah kanan bagian tengah, total poinnya adalah 100, yang mana 100 ini akan didistribusikan oleh beberapa item. Jadi ada item fragrance, lalu ada color, ada shape, ada size, ada texture of letter. Jadi mereka membagi 100 ini ya ke item-item tersebut. Lalu selanjutnya ada staple scale. Nah, untuk staple scale ini sama seperti masih menggunakan interval, tapi intervalnya itu tidak 1 sampai 5, tapi ada plus dan minus. Nah, contohnya di sini di bawah tulisan consensus scale. Jadi ada di tengah itu ada tulisan item yang akan dibahas. Yang pertama itu contohnya adopting modern technology. Nah, plus 3 ini sangat mewakili sama minus 3 ini sangat tidak mewakili. Jadi eh, angka tersebut bisa dilingkari kah atau dicoret kah atau di X gitu, tergantung dari research yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya ada graphic rating scales yang mana ini juga mirip dari staple scales, tapi dia pakainya ini intervalnya 1 sampai 10. Jadi contohnya itu ada di gambar kanan paling bawah. Jadi on a scale of 1 to 10, how would you rate your supervisor? Jadi eh merating supervisornya. 10 ini mewakili excellent, lalu 5 adequate, lalu yang pertama ada very bad. Selanjutnya di sini ada ranking scales, di mana ranking scales ini atau skala peringkat ini digunakan untuk menggali preferensi antara dua atau lebih objek atau item, yang mana objek tersebut akan berbasis original. Namun, peringkat semacam itu mungkin tidak memberikan petunjuk definitif untuk beberapa jawaban yang dicari. Jadi hanya untuk menggali preferensinya saja, membandingkan antara satu barang atau satu objek yang diteliti dengan objek yang lainnya. Nah, di sini ada tiga jenis yang sering dipakai terkait dengan ranking scales. Yang pertama adalah paired comparison, yang mana skala perbandingan berpasangan ini digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, maka responden akan diminta untuk memilih antara dua objek sekaligus. Ini membantu untuk menilai preferensi mereka. Nah, jika misalnya dalam contoh sebelumnya, selama perbandingan berpasangan atau paired comparison, responden secara konsisten menunjukkan preferensi untuk produk satu dibandingkan dengan produk 2, 3, 4, dan seterusnya, maka manajer dapat dengan andal memahami produk mana yang paling membutuhkan perhatian penuh terkait dengan ranking scales tersebut. Lalu, yang kedua di sini ada force choice, di mana first choice ini atau pilihan paksa itu memungkinkan responden untuk memberikan peringkat objek satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Nah, ini lebih mudah bagi responden, terutama jika jumlah pilihan yang harus diberi peringkat itu terbatas. Nah, untuk contohnya sendiri, ini ada gambar di bawah tulisan comparative scale. Jadi, diminta untuk meranking following magazine that you would like to subscribe.
Jadi diminta memeringkatkan magazine mana yang eh, sangat disukai untuk kemungkinan untuk di-subscribe. Jadi di sini ada Fortune, ada Playboy, ada Time, ada People, ada Perfection. Lalu yang ketiga itu adalah comparative scale, di mana skala komparatif atau comparative scale ini itu memberikan tolak ukur atau titik referensi untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi saat ini yang sedang diteliti. Nah, untuk contohnya ini ada di gambar sebelah kanan, yang mana itu menggunakan interval. Jadi ada 1 sampai 5, yang mana satu ini sangat berfungsi, lalu 5 itu sangat tidak berfungsi, eee, kurang berfungsi. Jadi terbalik dengan rating scale sebelumnya yang menggunakan interval, yang mana 5 itu sangat suka, lalu yang satu itu sangat tidak suka. Kalau ini terbalik, yang sangat sukanya malah di angka satu. Baik, pada selanjutnya kita membahas mengenai dimensi skala internasional. Baik, jadi selain kepekaan terhadap definisi operasional, konsep dalam budaya lain, isu perskalaan juga perlu dibahas dalam penelitian lintas budaya. Yang mana budaya yang berbeda bereaksi berada terhadap isu penskalaan. Misalnya, skala 5 poin atau 7 terhadap isu eh, tidak berpengaruh yang misalnya ada di Amerika. Tetapi mungkin ini bisa saja berpengaruh terhadap respons subjek di misalnya di negara eh, tetapi mungkin berpengaruh terhadap respon subjek di negara lain. Nah, selanjutnya ini kebaikan ukuran. Jadi pas slide ini, em, jadi setelah eh, kita melihat cara mendefinisikan variabel secara operasional yang udah dijelaskan sebelumnya dan menerapkan berbagai teknik penskalaan yang mana ini memastikan bahwa mendefinisikan variabel eh, persepsi dan sikap secara operasional. Nah, kita tidak hanya mengabaikan beberapa dimensi dan elemen penting atau memasukkan beberapa bentuk yang tidak relevan. Maka skala yang dikembangkan itu seringkali tidak sempurna, yang mana dan juga kesalahan rentan terjadi dalam suatu pengukuran variabel sikap. Baik, selanjutnya yaitu validity. Kita akan fokus pada masalah keaslian hubungan sebab dan akibat atau validitas internal dan generalisasi hubungan tersebut ke lingkungan eksternal. Saat ini kita akan membahas validitas alat ukur itu sendiri. Artinya ketika kita mengajukan serangkaian pertanyaan untuk pengembangan alat ukur dengan harapan dapat mengukur konsep tertentu. Bagaimana kita dapat yakin secara wajar itu bahwa kita memang mengukur konsep yang dimaksud dan bukan hal yang lain. Hal ini dapat ditentukan dengan menerapkan tes validitas tertentu. Selanjutnya ada reliability atau keandalan. Keandalan suatu alat ukur menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut bebas dari bias atau tanpa kesalahan. Dan oleh karena itu, kita memastikan konsistensi pengukuran sepanjang waktu dan di antara berbagai item dalam alat ukur tersebut. Dengan kata lain, keandalan suatu alat ukur merupakan indikasi stabilitas dan konsistensi alat ukur dalam mengukur konsep tersebut, serta membantu menilai kualitas alat ukur tersebut.
Selanjutnya reflective versus formative measurement scale. Yang pertama ada reflective scales atau skala reflektif. Dalam skala reflektif ini semua item diharapkan memiliki korelasi. Oleh karena itu, peningkatan nilai konstruksi akan tercermin dalam peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruksi tersebut. Selanjutnya ada formative scales atau skala formatif. Skala formatif ini digunakan ketika suatu konstruksi dianggap sebagai kombinasi penjelasan dari indikator-indikatornya. Indeks deskripsi sebuah skala formatif yang baik, yaitu skala formatif yang valid, adalah skala yang mewakili seluruh domain konstruksinya. Artinya, skala yang valid harus mewakili semua aspek relevan dari konstruksi yang ditelitinya, meskipun aspek-aspek tersebut tidak selalu berkorelasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 metodologi penelitian kelas L. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.